Ya Juru Selamatku, kunjungilah hamba-Mu. Janganlah berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, berikan aku manapun. Dalam darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dalam darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Masdi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huriah kita, Esther Borusilaen Wighegar. Renungan 6 Agustus 2025 tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak didok, sianodo gawe patar holongi rohani di bata natuhita, sien naung sinurunai ini anak naya sesadai seperti dion, asa mengolu hita marhita-hita ibana. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Esther Borusilaen. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, kasih Allah dinyatakan di antara kita dengan cara ini. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih itu bukan berarti kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat 10. Kasih adalah awal dari segalanya. Amanginan dan saya dapat hidup dan bernafas saat ini karena Tuhan mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, Yohanes memberitahu para pembacanya bahwa cara utama Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita adalah melalui Yesus. Bahkan ketika kita masih dianggap musuh Allah, Dia mengutus Yesus ke dunia untuk kita. Ketika Yesus berada di bumi, Dia menjalani kehidupan tanpa dosa sebagai perwakilan manusia kepada Allah. Kematian dan kebangkitannya membuka jalan bagi kita untuk diampuni dari dosa-dosa kita dan memulai hubungan dengan Allah. Sekarang Allah memberi kita kasih-Nya secara cuma-cuma. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kasih-Nya.
dan tidak ada apapun tentang kita yang membuat kita layak menerima kasih-Nya. Inilah mengapa Yohanes berkata bahwa kasih berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih adalah tanggung jawab terbesar kita dalam hidup. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah dua perintah terbesar. Tetapi dasar dari semua ini adalah kasih Allah melalui Yesus. Yohanes memberitahu kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 bahwa mereka yang benar-benar mengenal Allah akan mengasihi orang lain juga. Hubungan kita dengan Tuhan adalah contoh bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Kita seharusnya tidak pernah menolak memberi sesuatu yang telah kita terima secara cuma-cuma. Dan karena kita telah menerima kasih dari Tuhan secara cuma-cuma, kita juga harus memberikan kasih secara cuma-cuma kepada orang lain. Lalu bagaimana di dalam dunia yang penuh tantangan ini? Kita dapat terus mengasihi sesama kita, meskipun kita mengalami penganiayaan dan penolakan, terkhusus dalam intoleran yang saat ini marak muncul ke permukaan. Bahwa kasih kita seringkali disalahpahami. Bagaimana dengan api kasih tetap menyala di dalam hati pikiran kita? Itu yang utama. Jawabannya adalah merenungkan kasih Allah setiap hari. Kita perlu terus merenungkan kebenaran yang terkandung di dalam Injil, bahwa Allah yang lebih dulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Allah yang datang kepada kita di dalam dunia kematian dan memberikan hidup melalui Kristus Tuhan kita. Hanya melalui inisiatif Allah saja kita diselamatkan dari kematian dosa, sehingga kita beroleh hidup. Kebenaran ini baiklah selalu menjadi perenungan di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian melakukan saat teduh merupakan cara paling praktis dari bagaimana kita hidup dan merenungkan terus kasih Allah atas kehidupan kita. Melalui firman yang kita bawa, kita melihat dengan jelas siapa diri kita, bagaimana dosa masuk ke dalam diri kita, dan menjadi bagian nyata dari setiap tindakan dan cara kita berpikir. Pada saat itulah kita menyadari betapa kita membutuhkan juru selamat. Karena pada dasarnya, kita di dalam dosa tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Alkitab dengan detail memberitakan kepada kita setiap kegagalan para tokoh untuk melakukan kehendaknya yang Allah sendiri pilih di dalam Alkitab. Dan semua cerita itu mengacu pada diri kita. Kita melihat dalam Alkitab bahwa kita adalah seseorang yang gagal dan penuh dengan dosa. Alkitab pada saat yang sama memberitakan kasih Allah yang tidak terbatas kepada para tokoh yang penuh dosa dan kegagalan. Memang hukuman dosa itu nyata. Pada saat yang sama, kasih Allah begitu nyata dan melegakan jiwa. Ketika kita merenungkan dosa, kita merenungkan kasih Kristus. Kita merenungkan kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Kita disadarkan akan kebesaran kasih Allah dan betapa kita telah dikasihi sehingga hati kita dengan penuh ketulusan ingin membagikan kasih Kristus kepada sesama kita. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi sekarang marilah kita terus hidup bersekutu dengan Kristus melalui saat teduh, baik itu melalui media renungan harian. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita bersaat teduh menikmati perenungan akan kasih Allah melalui pendalaman Alkitab pribadi. Sehingga, seperti yang dikatakan pemazmur, berbahagialah seseorang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2-3. Dan apapun yang ingin kita kerjakan itu tertuju pada kehendak Allah. Buah dari perenungan akan kasih Allah. Kita selalu rindu bahwa seseorang dapat mendengarkan Injil dan mempercayakan kehidupan mereka pada Injil. Sama seperti kita yang telah menikmati kasih Yesus. Demikianlah kita ingin orang lain menikmati kasih Yesus dan bertobat dari segala dosa mereka. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk mengasihi sesama kita.
nama Allah saja dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Jadikan kami menjadi manusia yang penuh kasih dan dapat menunjukkan kasih tersebut dalam langkah kehidupan kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami pun semakin mengenal Engkau ya Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.